Selamat datang di saluran infografis. Hari ini, kita akan membahas infografik bertajuk 20 pasar konsumen terbesar tahun 2030 yang diterbitkan oleh Visual Capitalist dan disiapkan oleh Voronoi berdasarkan data World Data Lab tahun 2023. Pada awalnya, saya ingin menekankan bahwa ini adalah proyeksi untuk tahun 2030, jadi mungkin akan ada perubahan seiring berjalannya waktu. Subjek prediksi tersebut yaitu populasi konsumen, serta tenggat waktu yang relatif singkat memungkinkan kita berasumsi bahwa prediksi tersebut akan menjadi benar. Dalam infografis ini, konsumen didefinisikan sebagai seseorang yang menghabiskan setidaknya $12 Amerika per hari. Ini menghasilkan pengeluaran bulanan sebesar $360. Kami segera mencatat bahwa definisi konsumen yang diadopsi akan mencakup hampir seluruh penduduk negara-negara maju. Sebagian besar penduduk negara-negara cukup maju dan hanya sebagian dari penduduk negara-negara terbelakang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengeluaran $12 per hari hanyalah sebagian kecil dari pengeluaran di negara-negara kaya, namun merupakan bagian penting dari pengeluaran di negara-negara miskin. Grafiknya dibagi berdasarkan warna menjadi benua dan negara. Di bawah nama negara, ditampilkan jumlah penduduk yang diklasifikasikan sebagai konsumen, yaitu jumlah orang di suatu negara yang membelanjakan setara dengan $12 atau lebih per hari menurut proyeksi untuk tahun 2030. Di bawah ini, terdapat panah yang menunjukkan arah pembangunan yang diharapkan pasar konsumen dan persentase perubahannya dibandingkan tahun 2024, terlihat jelas bahwa grafiknya didominasi oleh negara-negara Asia yang ditandai dengan nuansa warna merah. Di semua negara Asia yang termasuk dalam 20 pasar konsumen teratas kecuali Jepang, konsumsi diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% hingga 59%, atau dari 1,5% menjadi 10% setiap tahunnya. Dengan mempertimbangkan besarnya populasi negara-negara ini, kita berbicara tentang beberapa ratus juta konsumen baru. Tiongkok mengambil bagian terbesar dengan pasar konsumen sebanyak 1,1 miliar orang. Perlu dicatat bahwa jumlah ini mencakup sekitar 80% dari seluruh populasi Tiongkok. Pasar konsumen kedua di dunia dan Asia pada tahun 2030 adalah India dengan 773 juta konsumen. Penting untuk dicatat bahwa India akan tumbuh sebesar 46%, yang merupakan 3 kali lebih besar dari pertumbuhan Tiongkok yang sebesar 15%. Namun pasar India masih akan memiliki 327 juta konsumen lebih kecil dibandingkan pasar Tiongkok. Harap disadari bahwa pertumbuhan jumlah konsumen di India akan mencapai sekitar 8% per tahun, yang berarti sekitar 100 juta orang India per tahun memenuhi syarat untuk kelompok orang yang mampu membayar pengeluaran bulanan sebesar $360. Jika tingkat pengayaan penduduk India yang mengesankan ini dapat dipertahankan, negara tersebut mempunyai peluang untuk mengulangi jalur yang dilakukan Tiongkok yang dimulai beberapa dekade lalu. Pasar konsumen ketiga akan tetap berada di Amerika Serikat, di mana hampir seluruh penduduknya tergolong mengkonsumsi setidaknya $12 per hari. Di sini penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2024 populasi AS adalah sekitar 340 juta, sehingga pertumbuhan populasi menjadi setidaknya 348 juta juga diperhitungkan. Pada periode hingga tahun 2030, diperkirakan terjadi peningkatan moderat sebesar 4% dalam jumlah konsumen. Berikutnya dalam daftar adalah Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia yang populasinya saat ini berjumlah sekitar 280 juta orang. Dan dalam 6 tahun setengah dari populasi ini, sekitar 158 juta jiwa akan mengkonsumsi setidaknya $12 per bulan. Urutan kelima dalam daftar adalah Brasil dengan populasi 136 juta konsumen pada tahun 2030. Artinya, lebih dari separuh populasi negara tersebut. Populasi negara ini saat ini adalah sekitar 220 juta orang Brasil. Pertumbuhan intensif sebesar 9% juga diperkirakan terjadi di sana. Federasi Rusia berada di urutan ke-6 di dunia yang pasar konsumennya berjumlah 127 juta orang
dan total populasi saat ini adalah 150 juta. Ini berarti bahwa lebih dari 80% populasi akan mengkonsumsi lebih dari $12 per hari. Kurangnya perubahan yang diperkirakan dibandingkan tahun 2024 sangatlah signifikan. Jepang dengan 118 juta konsumen mengalami penurunan sebesar 3% dan merupakan pengecualian di antara negara-negara terbesar di Asia dan, setelah Italia, merupakan pengecualian dalam infografis yang disajikan hari ini. Populasi Jepang adalah 124 juta orang, yang berarti hampir semua orang Jepang menghabiskan setidaknya $12 per hari, namun penurunan total populasi akan berdampak negatif pada pasar konsumen. Kami tetap berada di Asia Pakistan dan 99 juta konsumen. Pertumbuhan sangat intens, 30%. Total populasi saat ini adalah sekitar 250 juta. Namun dengan indikator demografi positif yang tercatat di sana, dalam 6 tahun mungkin akan mendekati 300 juta. Artinya, 1 dari 3 warga Pakistan akan menghabiskan setidaknya $12 per hari. Kita kembali lagi ke Amerika Utara, di mana Meksiko dengan pertumbuhan sebesar 9% diperkirakan akan menjangkau populasi 92 juta konsumen. Dengan populasi saat ini sekitar 130 juta dan kemungkinan pertumbuhan populasi dalam 6 tahun lebih dari 65% orang Meksiko akan mengkonsumsi setidaknya $12 per hari. Urutan ke-10 dalam daftar adalah Bangladesh, yang pasar konsumennya diperkirakan akan tumbuh sebanyak 59% menjadi 87 juta konsumen. Ini merupakan peningkatan terbesar dari semua negara yang disebutkan di sini. Populasi Bangladesh saat ini berjumlah hampir 200 juta. Dan dengan tren demografi saat ini, dalam 6 tahun ke depan, jumlahnya mungkin sekitar 240 juta, yang berarti bahwa sekitar 35% dari populasi akan mengkonsumsi setidaknya $12, namun tetap saja 65% dari populasi tidak akan mengkonsumsi, mampu membiayai biaya-biaya tersebut. Data ini menunjukkan bahwa dari Bangladesh, seperti halnya dari Pakistan, sebagian penduduknya akan mendapatkan upah yang lebih baik di luar negeri, dan ini merupakan faktor yang dapat memprediksi terjadinya migrasi. Di peringkat ke-11 adalah Jerman, Turki, dan Vietnam, dengan pasar konsumen masing-masing sebesar 80 juta dan pertumbuhan masing-masing sebesar 0%, 8%, dan 34%. Total populasi Jerman saat ini adalah sekitar 80 juta, yang berarti bahwa dengan perkiraan kurangnya pengembangan pasar internal, dalam 6 tahun, seluruh populasi akan mengkonsumsi setidaknya $12 Amerika per hari. Total populasi Turki saat ini adalah sekitar 90 juta jiwa, dan dengan tingkat kesuburan saat ini sebesar 2,1 maka total populasi Turki akan menjadi sekitar 100 juta jiwa pada tahun 2030. Ini berarti bahwa sekitar 80% penduduk Turki akan menghabiskan setidaknya $12 per hari. Sekitar 103 juta orang saat ini tinggal di Vietnam, dan di sini sekitar 80% populasinya akan berpartisipasi dalam pasar konsumen. Inggris berada di peringkat ke-12, dengan populasi 69 juta konsumen dan pertumbuhan sebesar 3%. Seperti di Jepang dan Jerman, hampir seluruh penduduknya memenuhi syarat untuk mengonsumsi setidaknya $12 per hari. Berikutnya adalah 2 negara, Mesir, satu-satunya negara Afrika yang masuk dalam peringkat saat ini, dan Prancis yang sangat Eropa, dengan populasi konsumen sebesar 68 juta, dan pertumbuhan masing-masing sebesar 25% dan 3% di Prancis, hampir seluruh penduduk berpartisipasi dalam pasar konsumen. Dan di Mesir, jumlahnya akan mencapai sekitar 55% dari total penduduk, yang saat ini berjumlah sekitar 110 juta, dan pada tahun 2030 mungkin berjumlah sekitar 120 juta. Berikutnya negara Asia Republik Filipina dengan nilai 66 juta meningkat 35%. Populasi negara kepulauan ini saat ini adalah sekitar 110 juta orang, dan dalam 6 tahun, sekitar 60% penduduknya akan menghabiskan lebih dari $12 per hari.
Filipina disusul Thailand dengan pasar konsumen 58 juta dan pertumbuhan 10%. Total populasi saat ini adalah sekitar 70 juta warga raja Thailand, yang berarti bahwa pada tahun 2030 sekitar 80% populasi akan mampu membelanjakan $12 atau lebih per hari. Italia dengan nilai 56 juta dan penurunan 1% akan tetap menjadi negara kaya. Karena, seperti saat ini, hampir semua orang Italia mampu membelanjakan $12 sehari. Namun populasi mereka akan menyusut dari sekitar 58 juta menjadi 56 juta. Dan dengan demikian pasar konsumen akan menyusut. 20 pasar konsumen teratas yang dibahas di sini termasuk Iran. Dengan populasi 55 juta orang yang mengonsumsi setidaknya $12 per hari dan pertumbuhan sebesar 11% dibandingkan tahun 2024. Saat ini, total populasi Iran adalah sekitar 90 juta orang, yang berarti bahwa sekitar 55% penduduknya relatif kaya. Fakta menarik, Mesir, seperti Indonesia, sedang membangun ibu kota baru sepenuhnya dari awal. Di Mesir, ini adalah ibu kota administratif baru yang terletak 50 km sebelah timur Kairo, dibangun untuk pemerintahan dan sekitar 6 juta penduduk. Di Indonesia adalah Nusantara yang diperuntukkan bagi kurang lebih 10 juta jiwa yang terletak di Kalimantan. Ibu kota baru akan menggantikan Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Ini bukan hanya proyek infrastruktur besar, tetapi juga perubahan simbolis terkait pembangunan. Vitalitas dan pandangan optimis terhadap masa depan, proyek serupa dilakukan di Brasil pada tahun 1960-an, di mana ibu kota dipindahkan dari Rio de Janeiro yang megah ke Brasilia yang baru dibangun. Saat ini, Brasilia adalah kota terbesar ketiga di Brasil. Hal ini mungkin berdampak negatif bagi sebuah kota yang kehilangan status ibu kotanya, namun dalam skala suatu negara, hal ini menunjukkan adanya perubahan positif. Infografis hari ini berkaitan dengan tahun 2030, namun juga merupakan perakiraan perubahan di masa depan. Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar suatu negara, terutama bergantung pada populasi lokal negara tersebut. Masyarakat yang lebih kaya dan pasar internal yang lebih besar memungkinkan terciptanya perusahaan-perusahaan besar di pasar lokal. Hal ini, pada gilirannya, berarti bahwa suatu perusahaan yang memiliki posisi stabil berdasarkan sejumlah besar konsumen di pasar internal dapat mengakumulasi modal yang diperlukan untuk ekspansi yang efektif ke pasar eksternal. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri tertentu mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi berdasarkan pasar internal, sehingga pemilik bisnis ini memberikan aset keuangan kepada beberapa generasi keluarga mereka, dan itu sedang terjadi. Bahkan di negara-negara kecil yang tidak ada dalam infografik masa kini. Jadi dalam kasus pasar terbesar yang dibahas hari ini, skala akumulasi modal akan sebanding dengan ukuran pasar internal. Dengan demikian, peluang ekspansi asing bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan di pasar terbesar yang dibahas akan meningkat, terutama perusahaan-perusahaan dari negara-negara tetangga yang lebih kecil tidak akan mampu bersaing dengan entitas yang didirikan di pasar yang besar. Di sisi lain, keuntungan yang dicapai di pasar internal yang besar mungkin sangat memuaskan sehingga perusahaan tertentu tidak merasa perlu melakukan ekspansi. Namun demikian, beberapa perusahaan yang berbasis pada pasar konsumen terbesar diperkirakan akan memutuskan untuk beroperasi secara global. Entitas-entitas dari negara-negara dengan perekonomian terkemuka seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, dan Jepang akan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa depan. Tren sebaliknya juga akan terlihat di mana perusahaan-perusahaan global yang saat ini beroperasi berpartisipasi dalam pertumbuhan pasar konsumen baru yang penting. Perusahaan seperti Procter & Gamble, Johnson & Johnson, dan Nestle memiliki merek lokal di pasar produk penting di seluruh dunia. Bagi perusahaan global, peningkatan bagi hasil dapat diharapkan sebanding dengan data jumlah konsumen di masing-masing pasar. Semakin besar pasarnya, semakin besar peluang untuk memanfaatkan posisi Anda sendiri dalam negosiasi perdagangan. Pada akhirnya,
hasil pertumbuhan akan dinikmati oleh berbagai pemain selama perekonomian nasional tetap saling terhubung dalam dunia perdagangan global. Terakhir, saya ingin berbicara tentang ancaman yang diakibatkan oleh data yang disajikan. Peningkatan terbesar dalam jumlah konsumen akan terus berlanjut di negara-negara Asia. Bahkan dengan pertumbuhan saat ini, negara-negara tersebut masih berjuang untuk peduli terhadap lingkungan. Diperkirakan 9 dari 10 negara penghasil polusi plastik terbanyak di lautan dunia adalah negara-negara Asia. Filipina adalah pemimpinnya. Ada 2 alasan utama mengapa Filipina menghasilkan sampah plastik terbanyak yang berakhir di lautan. 1, populasinya besar, dan 2, mendiami sejumlah pulau yang sangat besar. Negara-negara kepulauan diketahui menghasilkan sampah plastik terbanyak per orang. Logistik adalah kuncinya. Kemasan plastik merupakan perlindungan barang yang sangat baik selama pengangkutan dan penyimpanan yang sangat penting dalam kondisi kepulauan, di mana transportasi kurang efisien dibandingkan di daratan dan pasokan kebutuhan pokok lebih jarang dibandingkan di daratan. Terlebih lagi, di negara-negara kepulauan sangat sulit untuk mengatur sistem pengumpulan sampah yang efisien di negara-negara maju di benua ini. Sistem pengumpulan sampah merupakan usaha dengan margin rendah dan dalam kondisi negara kepulauan. Biaya ini harus besar agar pengorganisasian pengumpulan sampah dapat menghasilkan keuntungan. Sayangnya, satu-satunya metode yang digunakan dalam praktiknya adalah membuang sampah ke laut dan membakarnya di lokasi. Hanya kemasan biodegradable yang dapat memperbaiki situasi ini. Pada akhirnya, peningkatan kekayaan masyarakat dan keterlibatan pemerintah, serta kemajuan dalam bahan-bahan baru, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lingkungan secara tidak terkendali.